Baik, kita lanjutkan mak-mak dan aki-aki sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, judul yang kedua malam ini adalah kiat agar Allah menolong kita, ya. Kalau tadi kiat menghadapi persoalan hidup. Nah, sekarang bagaimana supaya Allah menolong kita? Perlu tidak? Rumusnya 5 us agar hidup Allah yang ngurus. Jadi kemarin rumus stres, kenapa orang stres? Orang stres tuh karena kebanyakan mikir dan kurang zikir, itu rumusnya. Ulangi, apa rumus stres? Kebanyakan mikir dan kurang zikir. Too much thinking and less zikir. That is our problem. You know what? Stress, ya. Baik. Rasulullah SAW wiridnya begini. Ini salah satu zikir favorit saya, ya. Ini satu doa. Ini rahasia, ya, rahasia semua. Jadi Rasulullah itu doanya begini, Bu. Ya Hayyu ya Qayyum. Ulangi. Birahmatika astaghits. Ulangi. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Wahai Allah yang Maha hidup, yang Maha mengurus segala-galanya terus-menerus sendiri, birahmatika, dengan rahmatmu, astaghits, tolong saya. Ini doa yang selalu Rasulullah panjatkan. Wa aslihli sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi torfata ainin. Nanti direkam, ya. Wahai Allah yang Maha hidup, yang selalu mengurus segala-galanya terus menerus, dengan rahmatmu tolong saya. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya ya Allah seluruhnya ya Allah. Wala takilni ila nafsi torfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Asik ini. Halo? Kita stres karena sok ngurus, udah blow on segala dipikir. Udah lemah segala diurus. Bukan tidak boleh mikir, tapi tiap mikir jadi zikir. Jadi kita ahli zikir, tiap mikir jadi zikir. Ingat Allah, ingat anak, ingat Allah. Ingat suami, ingat Allah. Ingat istri, ingat Allah. Ingat rezeki, ingat Allah. Ingat sakit, ingat Allah. Jadinya zikir terus, karena mikir itu gak bisa direm, Pak. Tinggal dibelokkan kemana. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram jikalau kamu ingat Allah. Kita pasti mikir, tapi dibawa kemana pikiran kita? Harusnya dibawa zikir. Jelas? Saya dititipin anak 11, keluarga 2, pusing mikirnya, Bu. Yang satu di mana? Satu di Jerman, satu di Belanda, satu di Malaysia, satu di Jogja. Pusing. Tapi ada Allah yang menciptakan setiap anak, benar? Halo? Ingat rezeki anak, ingat Allah yang Maha Kaya. Ingat pesantren tuh banyak sekarang. Di Bandung 3, Jakarta 2, belum lagi di Batam, di Lampung. Ruwet. Padahal gajian nih, sekarang tanggal berapa? Rada tenang, tapi 4 hari lagi gajian ini, Bu. Itu miliaran. Ingat gaji, ingat Allah. Kalau hanya ingat gaji stres, Bu. Setahun 150 miliar. Harus beroperasional pesantren dan segala tetek bengeknya, ya. Sedangkan ini pimpinannya keluyuran ke sana sini, ya.
Tapi tidak ada Allah yang mencukupin rezeki. Betul? Ingat pesawat takut jatuh, ingat siapa? Ingat Allah, bukan ingat hiu. Coba kalau ingat hiu kan stres. Aduh kalau jatuh gimana, terus dimakan hiu. Masih mending sekali telan, gimana kalau sedikit-sedikit. Ibu punya anak di Amerika. Pergaulan, pendidikan Amerika. Kalau nggak ngandelin Allah stres loh Bu. Benar? Belum lagi kita makin tua, suami tetap lincah, kan stres itu. Kalau nggak ngandelin Allah, kalau ngandelin Allah apa susahnya? Ngejungkir balikan makhluk-makhluk ini. Melembutkan hati. Jadi orang tuh kebanyakan nggak ngandelin Allah, itu stres. Itu doanya yang tadi. Mau dikasih doanya? Itu doa favorit saya nggak mau tinggalkan doa itu sekalipun. Ya. Nah rahasia, nggak bisa. Ditulis nggak mau. Baca di internet banyak ya. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ikuti maksudnya hadirin. Sok siapin kalau mau merekam. Ya Hayyu Ya Qayyum. Birahmatika astagits. Itu saya. Kalau kami nastagits nahnu ya. Kalau ya Allah tolong kami nastagits. Kalau tolong saya astagits. Ya Hayyu Ya Qayyum. Birahmatika astagits. Ya Hayyu Ya Qayyum. Birahmatika astagits. Segini aja udah sunnahnya sudah dapat. Rasulullah tuh dalam kesulitan doanya ini. Wa aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wa aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Perbaiki urusan saya ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullah. Semuanya, kullah itu semuanya. Wala takilni ila nafsi. Dan jangan serahkan kepada saya ya Allah. Tarfata ainin. Walaupun sekejap mata. Itu Rasulullah tuh makanya ditolong dalam segala urusannya. Kalau kita mah kalau ke SMS, BBM, nelpon sana sini, nangis, curhat ke orang, yang orang itu pun masalahnya lebih berat dan gak selesai. Apalagi nulis di status gitu ya. Jangan. Teruskan. Nih, itu doanya, prakteknya 5 us. 1, hati harus tulus. Apa? 2, ibadah harus bagus. 3, hidup harus lurus. Yang keempat, ikhtiar harus serius. Dan yang kelima, tobat terus menerus. 1, hati harus tulus. 2, ibadah harus bagus. Yang ketiga, hidup harus lurus. Yang keempat, ikhtiar harus serius. Yang kelima, tobat terus menerus. Insya Allah persoalan Allah yang ngurus. Hidup akan mulus, tidak akan terjerumus atau seperti kus. Ya. Demikianlah, sudah paham Bu? Mau nyebut paham takut udahan, mau nyebut belum takut sangka bodoh, ya nggak, jadi diam, benar begitu. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama apa?
hati harus tulus. Kemarin sudah dibahas ya Bu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Jadi sekarang apapun yang kita lakukan udah cuman satu aja, asal Allah ridho cukup. Sebab hati mencari sesuatu dari selain Allah, selain nggak ada gunanya, nyesek, bikin nggak enak. Makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dibalas budii, makin ingin dicintai, makin ingin dikagumi, makin sering sakit. Sakitnya sampai ke sini. BBM naik di Indonesia, itu bikin pusing Bu. Tapi BBM tidak dibalas, padahal sudah air terus tembus ke sini. Halo, Ibu, tahu kenapa Ibu nggak bahagia? Terlalu banyak berharap dari suami. Periksa. Udah nggak usah ngomong apa-apa ke saya. Kalau Ibu lagi galau, lagi gelisah, periksa aja. Pasti di hati Ibu ada selain Allah yang Ibu tambatkan kuat. Sama Bapak juga Pak. Wajah-wajah kurang bahagia begini kan hadirin. Karena pasti ngarap-ngarapnya dari selain Allah. Dari pendamping hidup, dari anak, dari orang tua, dari atasan. Pokoknya makin hati bersandar kepada selain Allah, judulnya galau. Begitulah. Pasti. Enaknya jadi anak kecil gini, jalan tanpa merasa bersalah. Coba ibu-ibu satu jalan ke sana. Bu, Pak, mau bahagia, putus harapan dari makhluk. Pokoknya kalau gaul dengan makhluk ya cuma 3 kemarin yang disebutkan. 1, kita jangan ngarep apa-apa darinya untuk pribadi. Yang kedua, kita ngarep dari orang supaya dekat ke Allah. Yang ketiga, ngarep-ngarep kita aja yang manfaat. Udah itu aja. Kalau kita ngarep, ya seperti saya kesini ya, misal. Saya nggak boleh ngarep-ngarep apapun. Kecuali ingin saya bisa memberikan yang terbaik. Dan ingin Bapak Ibu dekat dengan Allah. That's all. Cuman itu. Atau gimana kalau kita nggak ngarep-ngarep nanti bagaimana? Allah kan yang ngebulak-balik hati. Saya coba Ibu ngarep-ngarep disayangi suami misal. Gimana caranya Bu? Tuh kan bingung ya wajah. Aku pengen tapi bingung. Coba gimana Bu? Ibu pengen dicintai suami gimana caranya? Atuh kasih tahu Bu. Merayu, nggak ngepek Bu. Dandan, tanya, Pak dirayu suami, dirayu istri ngepek nggak Pak? Enggak. Apalagi Bu, dandan Bu. Pak istri dandan ngepek tidak? Tidak. Masak? Gini Bu. Ada yang ceritakan kemarin, ibu-ibu di rumah tuh rapi, dandan, rumahnya beres. Ditanya oleh tetangga, Mbak kenapa Mbak tuh selalu penampilan paling bagus, rumah dirapihin. Padahal suami Mbak kan tunanetra. Memang suami saya tidak pernah melihat saya, tapi Allah selalu melihat saya. Yang punya sorga itu bukan suami saya, tapi Allah. Yang ngasih pahala itu bukan suami saya, tapi Allah. Yang menjamin rizki saya itu bukan suami saya, melainkan Allah. Yang bisa membuat hati saya bahagia juga bukan suami saya. Suami tidak bisa membulak-balik hati, tapi Allah bisa membulak-balik hati. Mungkin salah satu bahagia saya adalah suami dibuat lembut hatinya. Tapi itu bonus. Yang penting kesibukan saya jadi amal soleh saya. Jelas Mak? Jangan lebay di depan lelaki ya, biasa. Jadi kalau baik-baik aja. Gak dihargai oleh suami ya gak apa-apa. Dan Allah menghargai kebaikan, benar? Masak yang bagus. Dimakan atau enggak itu mah urusan belakangan.
Niat udah jadi pahala, masak jadi amal soleh, nggak dimakan pahala sabar. Ibu lapar, ibu yang makan, beres, betul. Coba kalau pengen dihargai suami, anak-anak tuh gitu tuh, bapak kamu nggak menghargai. Jerih payah seorang istri. Kenapa dong ibu milih nikah sama bapak? Habis nggak ada lagi tahu. Daripada ibu nggak jelas, ya nggak? Lakukan, lupakan. Lakukan. Apakah Allah akan lupa? Adakah amal yang tidak dilihat oleh Allah? Semua jawab. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak? Adakah sesuatu yang tidak diketahui Allah? Adakah sesuatu yang tidak ada balasannya? Apakah semua ada balasannya? Apakah balasan dari Allah meleset? Ketukar? Ada yang bisa ngalangin? Ada yang bisa mencegah? Apakah balasan dari Allah mengecewakan? Pasti memuaskan? Ya udah tuh, ngapain lebay ya? Nggak pusing, enak sekali Bu. Kalau pikiran kita cuma satu, saya ingin lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. That's all. Oh, pasti bahagia. Dikasih orang kita senang. Ngasih orang lebih menyenangkan. Ngasih orang tanpa pamrih lebih nikmat. Karena ketika kita nunggu ucapan terima kasih, hilang enaknya. Gitu Bu, Islam tuh. Enak, bahagia tuh nggak jauh, bahagia tuh dari ikhlas. Kan Allah menciptakan gunung. Adakah yang lebih kuat dari gunung? Apa? Besi. Adakah yang lebih kuat dari besi? Kan gunung oleh besi habis, ya. Adakah yang lebih kuat dari besi? Jawab. Api. Dengan api besi lumer. Adakah yang lebih kuat dari api? Ada, yaitu air. Dengan air api padam. Adakah yang lebih kuat dari air? Ada, yaitu angin. Dengan angin air diangkat, dihempas, benar? Adakah yang lebih kuat dari angin? Ada. Orang yang memberi tangan kanan dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Jadi makhluk terkuat di jagat ini adalah orang yang ikhlas. Orang yang kurang ikhlas mah rapuh, Bu, gampang lebay. Gampang nggak nyangka, itu teh udah nyangka ya nggak? Karena kalau nggak nyangka nggak akan ngomong gitu ya. Lakukan, lupakan. Jadi kita fokus PDLT lillahi ta'ala. Oh, nggak akan kemana-mana. Dan nggak harus melakukan ini datang dari sini tuh nggak harus. Melakukan ini, nolong ini, berbuat ini, mungkin nanti lewat pintu lain. Tiba-tiba anak jadi soleh, ya. Tiba-tiba badan jadi lebih sehat. Padahal kita nolongnya yang ini. Kalau kita kucing, kita kasih makan, nanti rezeki dari mana? Tiba-tiba ada yang ngajak umroh. Nggak usah pusingkanlah, balasan dari Allah, kita ngaco aja diurus ya kan. Apalagi benar, betul. Selama ini aja pelit, koret, kedekut, buntut kasir, tetap aja dicukupi rezekinya. Apalagi dermawan, benar? Halo? Udah mikir ya. 2. Ayo sekarang mah nggak usah mikirin balasan-balasan dari orang. Ingat ya, bergaul dengan orang itu adalah jangan ngarap-ngarap sesuatu untuk kita, tapi ngarap-ngarap kita bisa melakukan yang terbaik dan ngarap orang lain jadi dekat dengan Allah. Itu kuncinya. 2. Udah habis belum waktunya nih? Nah, cara menjawab itu menentukan akhlak ya. Kan belum. Tenang Bu. Ingat ya, ini rumus ya. Kata-kata tuh efektifnya cuma 7%. Berapa? Nada 38%. Dan perilaku 55%. Ulangi, kata berapa? Nada 3, perilaku. Coba suami ngomong gini,
Sesungguhnya aku sangat menyayangimu, Ma. Sampai gini. Yang mana yang berefek? Sakit hati enggak Bu digituin, Bu, sakit hati. Monyet. Tuh enggak apa-apa kan? Monyet. Sakit. Jadi nada yang merubah tuh ya. Serbu. Semangat. Serbu. Pasti pusing. Bayangin tentara mau perang gimana, perintahnya enggak jelas gitu ya. Makanya jangan main dengan nada ya Bu. Belum, jangan begitu. Belum, kan enak kata dia. Tapi karena saya tidak boleh mengharap apa ya, terserah aja lah. 2, ibadah harus bagus. Dalilnya Az-Zariyat ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, ngabdi. Jadi kita tuh diciptakan tuh untuk ngabdi ke Allah. Perkara rezeki, karir itu mah Allah yang ngurus. Kalau kita ngabdinya benar. Bu, ini kalau ibu di Indonesia punya pembantu kayak gini gimana? Bibi, baru juga udah manggil, rewel banget sih si ibu. Panggil lagi, Bibi, sore-sore. Lagi enak ngobrol, manggil mulu sih. Pas maghrib, Bibi, ya Allah, bawel nih. Malam-malam Bibi, nggak lihat apa acara lagi rame gini. Pagi-pagi, Bibi, aduh, pagi-pagi udah manggil-manggil kayak nggak ada waktu. Lagi enak tidur. Digimanain Bu pembantu kayak gitu Bu? Jawab, di Indonesia nih gimanain? Pecat Bu. Hayya 'alas shalah. Baru duhur, udah asar lagi, cepet banget. Hayya 'alas shalah. Lagi enak ngobrol, azan. Hayya 'alal falah. Subuh sekarang pagi bener ya. Kira-kira digimanain yang kita? Nggak ada yang ngomong dipecat ya. Bu, sholat itu cuma 5 kali 5 menit lah ya. Nggak nyampe, lebih lamaan dandan daripada sholat. Dan sholat itu bukan untuk Allah. Walaupun ngabdinya ke Allah, itu untuk kita. Allah tuh tahu apa yang membuat kita bahagia. Makanya Allah kasih sholat. Kalau sholat ibu bapak benar, pasti ibu bahagia. Tidak ada satupun perintah kepada kita kecuali buat kita, bukan buat Allah. Dan Allahnya mah udah punya segala-galanya. Bapak ibu mau sholat, mau enggak ya enggak apa-apa. Ya sok aja tanggung sendiri. Ya enggak sholat ya enggak apa-apa. Dan Allah mah enggak ada ruginya, dia pemilik langit dan bumi. Apa sih kita ini cuma manusia hidup sebentar di dunia, udah enggak jelas, banyak dosa. Ya enggak? Pelit, koret, enggak ngerti. Harusnya kan tinggal disambar petir aja. Ya model-model kita gini apa urusannya, tinggal petir betul tidak? Atau masukin ke pesawat daerah yang banyak hiunya, cerut gitu beres ya. Ya apa untungnya Allah ngurus model kita kayak gini ya kan? Sholat nggak benar, nggak ngerti lagi, dan dari dulu juga nggak benar aja. Makin tua makin nggak jelas. Sedekah pelit, ngomong gede ya nggak? Tapi Allah maha baik Bu. Allah kasih aja terus ilmu kayak gini, benar? Kenapa ketawa terus kayak menjiwai gitu hadirin? Bu, Pak, jaga ibadahnya ya. Pertanyaan pertama di kubur nanti sholat Pak. Kalau udah nggak sholat mah mau haji, mau ngaji, mau sedekah nggak ngepek. Udah pintunya sholat. Kalau sholat udah nggak betul, ya sudah nggak usah banyak cita-cita, pasti nggak tenang hidupnya. Kayak bangunan ini nggak ada tiangnya, pasti roboh. Sholat, tahajud, sini tahajud subuh jam 4, sekarang jam berapa? 4 lewat. Saya senang nih di sini karena luas kamarnya, di sinilah. Udah 2 malam tidur, dengan nanti malam jadi 3 malam nih di sini itikaf. Enak ya.
Bukan nggak disediain kamar, Bu. Panitia nggak modal ya. Panitia zolim katanya. Nggak, tapi enak aja kalau di masjid tuh ya. Banyak malaikat. Katanya ini banyak juriknya. Nggak kira-kira hadirin ya. Banyak malaikat di sini tuh hadirin. Tahajud. Banyak ngaji, Bu. Dan mulut itu daripada nganggur mending banyak zikir. Zikir itu ibadah. Daripada menganga nggak jelas begitu ya. Mending wirid, betul? Kalau orang terbiasa zikir, mudah-mudahan nanti mati kita juga dalam keadaan zikir. Bu, ada zikir yang nggak usah ngegerakan bibir. La ilaha illallah. Coba. Itu bibir nggak perlu bergerak, cukup lidah aja. Siapa tahu kita kalau sering begitu sambil diam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang akhir kalamnya la ilaha illallah itu masuk surga. Makanya nggak rumit sih sebetulnya hidup ini kalau mau patuh ke Allah. Fadkuruni adzkurkum. Kita ingat ke Allah, Allah ingat ke kita. Makanya kalau kita banyak masalah, ingat yang kedua, yang pertama ingatnya saya ikhlas tidak nih, tulus tidak. Yang kedua, ibadah saya bagus tidak. Jadi jangan mikirin persoalannya, itu belakangan, itu mah janji Allah ya. Nah dipikirin juga kalau nggak ditolong mah nggak bisa apa-apa, Bu. Kayak ibu cemburu, sok pikirin siang malam. Kalah kagak golak atuh. Dan nggak beres. Harusnya kan diserahkan ke Allah. Ya Allah, saya titip suami saya. Engkau tahu kelakuannya seperti apa. Kalau gini-gini itu saya udah ambil aja lah ya Allah. Dosa-dosanya belum selesai, Bu, saya doanya. Masa diambil nyawanya? Ya sudah, kalau suami saya gini terus ganti aja lah ya Allah. Akhlaknya gitu, bukan ganti suaminya ya. Nggak apa-apa, tenang, nggak apa-apa, Bu. Anak nangis biasa ya. Pokoknya kalau anak nangis, pikiran kita satu, pasti berhenti ya. Ada yang 5 menit, ada yang setengah jam, ada yang 2 jam, ada yang seharian. Tapi pasti berhenti suatu saat ya. Tuh kan berhenti. Daripada jengkel, betul tidak? Termasuk kalau suami ngambek juga pasti berhenti nih suatu saatnya. Bu, Pak, kalau ada masalah segera evaluasi ibadah. Tepat waktu tidak. Kalau orang tidak tepat waktu tuh kayak masukin kunci nggak diceklekin. Pasti nggak kebuka kan? Kita mau ditolong Allah tapi nyeklekinnya telat, tuh telat kebukanya. Kayak mau sembuh makan obatnya telat, kapan sembuhnya? On time, ceklek. As-sholatu ala waktiha. Dan tahajud tiap malam tuh enak. Gak harus selalu ke Mekah kalau gak memungkinkan. Sepertiga malam terakhir juga saat mustajab. 3, hidup harus lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi hidup lurus tuh begini. Allah suka lakukan, Allah tidak suka tinggalkan. Ya udah beres, sederhana. Kayak di kantor aturan dikerjakan. Katanya kan di LA ini kalau sekali bikin keburukan itu kan rekodnya ada. Berarti kita yang mencelakakan diri kita sendiri. Ya. Lampu lalu lintas dilanggar tertulis, kredit nggak dibayar tertulis. Jadi hidup ini juga sederhana. Allah suka, lakukan. Allah tidak suka, tinggalkan. Diurus oleh Allah. Ada pembantu nanya, Bibi mau gaji berapa? Ibu, saya tuh kerja juga belum. Ibu lihat aja pekerjaan saya. Saya tahu ibu ini orang berpendidikan dan baik hati. Saya tidak mau menuntut sesuatu kecuali yang hak saya saja, yang sesuai dengan apa yang saya lakukan. Yang penting bagi saya, ibu beritahu apa yang harus saya kerjakan di rumah ini dan apa yang tidak boleh saya kerjakan. Kerja dia, bagus, bagus.
gaji pembantu ini lancar. Tapi si ibu senang. Bibi, katanya anaknya sekarang kenaikan kelasnya, udah punya sepatu baru, nggak buat anaknya? Ah, yang lama juga masih bagus. Ah, jangan. Tuh kemarin saya baru pulang dari Singapura, beli sepatu buat anak-anak kayaknya kebanyakan. Ambil aja, Bi, sepasang, 2 pasang buat anaknya. Gelenceng tuh. Bi, katanya suaminya di PHK, benar gitu? Ah, iya Bu, ada episode-episodenya. Nggak apa-apa Bu. Udah, nggak usah kerja di pabrik. Tuh kan di garasi ada motor nganggur kayak gitu. Ngojek aja, gelenceng tuh 14 juta. Ya. Bi kan ibadahnya bagus. Saya ini agamanya dikit, saya pengen umroh Bi, temenin ya. Kena aja eksklusif tuh bintang 5. Ya. Kalau disayangi mah beres. Makanya hidup ini bukan masalah gampang tidak gampang, masalahnya ditolong Allah atau tidak. Kalau ditolong oleh Allah mah nggak ada yang rumit. Benar? Tapi kalau Allah nggak nolong, mulek. Perkara remeh aja ruwet. Halo? Kenapa jadi pada melotot begini? Kayaknya dalam sekali. Makanya udahlah. Coba kalau Allah suka madu asli. Madu asli menyehatkan badan. Metabolisme tubuh menjadi prima. Sumber energi. Madu asli membuat awet muda. Madu asli antibakteri. Jadi Allah suka minum madu sehat, benar? Habatus sauda, jintan hitam, obat segala penyakit, antioksidan yang kuat, sunnah Rasul. Makan jintan hitam, gak usah rewel. Rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Nah, tinggal mikir, berarti ini makhluk apa nih rokok? Sederhana, betul? Kalau rokok bagus kan menyehatkan badan, metabolisme enggak, ini mah kanker, jantung, impoten. Tinggal milih, betul? Makanya saya senang di sini tidak ada yang merokok, ya kan? Saya suka heran lihat yang ngerokok, seperti yang kurang kerjaan, sedot, tiup, sedot, tiup. Orang lain mau wirid, ngapalin Quran, kenyot, tiup, kenyot. Dan wajah perokok tuh nggak ada yang ceria Pak. Nggak usah lihat kiri kanan Pak, jadi ketahuan yang merokok yang mana ya. Bu, ngobrolin kejelekan orang lain Allah suka enggak? Ya udah nggak usah ngomongin tuh. Kalau kita ngomongin kejelekan orang, wajah kita ikut jelek kok. Sebel banget tuh. Gimana? Coba ngomongin kebaikan orang, jadi enak. Alhamdulillah, itu baik banget. Orangnya dermawan. Kemarin saya waktu belanja dibayarin. Ada pelit banget. Udah gitu setiap kali kita ngomongin orang, tahu nggak apa yang terjadi? Pahala kita dikasihin sama yang diomongin. Habis pahala kita, dosa dia dipikul. Salah sendiri. Udah hati nggak enak, dosa dipikul, pahala habis, wajah jelek, kelakuan jelek. Itu kan pilihan. Benar? Jawab hadirin, benar? Coba, ibu senang memikirkan kebahagiaan orang lain, kebaikan orang, pasti bahagia. Kemarin lihat, boleh saya ulangi dikit, Umar bin Khattab kenapa sabar istrinya galak? Pasti yang jelek istrinya ya kan? Umar bin Khattab mah tenang we. Sudah Bu. Hei Umar, kenapa engkau sabar? Padahal kata-kata istrimu gak enak dan menyakitkan. Ya sambil saya dengar omongan istri saya. Gak enak memang, menyakitkan, tapi kan cuman kata-kata. Tapi saya bayangkan bagaimana gak enaknya istri saya waktu hamil 9 bulan. Bagaimana sakitnya waktu melahirkan, itu nyata. Bagaimana repotnya ngurus anak siang dan malam, itu jelas. Lalu saya bandingkan dengan kata-kata, gak ada apa-apanya. Makanya saya tidak mau mengomentari yang gak enak. Dengar aja. Gitu Pak. Oh, aduh, si ibu yes, yang baru datang yes.
Mungkin nggak ya suami mikir gini, kayaknya nggak mungkin katanya. Tuh udah mikir jelek lagi ya. 3, 4, apa? Ikhtiar harus serius. Nah, walaupun kita yakin Allah yang nolong, tapi bagi kita ikhtiar itu ibadah. Suatu saat pernah ceramah di Bogor, naik motor di bonceng. Saya tanya, kemana deh helmnya nih? Ustaz, semua musibah itu ada dalam genggaman Allah Ustaz. Walaupun pakai helm, kalau celaka mah tetap aja celaka. Dek, buat saya mah celaka atau tidak mah urusan Allah, tapi pakai helm urusan saya, ya enggak? Udah pakai helm terus saya celaka ya nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya kamu nggak pakai helm, ya saya pakai pelindungnya, udah beres ya. Jadi antara ikhtiar dengan takdir Allah itu urusan Allah takdir, tapi ikhtiar itu ibadah. Kayak kita sakit berobat, itu ibadah. Dengan berobat nambah ilmu, dengan berobat bagi-bagi rezeki, dengan berobat kita bisa tahu banyak pengalaman, benar? Yang mungkin manfaat buat anak cucu. Udah berobat nggak sembuh-sembuh, ya nggak apa-apa, terserah Allah yang punya tubuh ini, benar? Kalau dengan sakit ini dosa habis, dengan sakit ini pahala tinggi, banyak, dan jadi ke ahli surga, ya terserah yang punya lah. Udah sembuh juga belum tentu baik, udah sembuh juga ujungnya mati, betul tidak? Yang sakit dan yang sembuh kan sama-sama ujungnya mati. Ada yang diobati lama, Bu, di opname berbulan-bulan sembuh. Oh, semua gembira. Pas di jalan ketabrak, tetap meninggal ya. Ikhtiar ya. Sing serius ikhtiar tuh kayak anak. Nih, anak pengen soleh, ikhtiarnya ibu bapak harus jadi contoh. Ikhtiarnya kita carikan lingkungan yang baik. Dan suatu saat atau ini mamanya, anak-anaknya kirim anaknya ke Darut Tauhid. Mau? Pas liburan, setahun kita setiap tahun ada perwakilan anak-anak dari seluruh dunia tuh, dari Norwegia, anak-anak orang Indonesia ya, yang lahir di sini. Jangan nanya dulu berapa, dah saya juga meser tas itu seberapa, beli tas berapa, jual tasnya ya. Jangan dulu berapa atau salah pertanyaannya. Nanti kalau niatnya ada, Allah ngasih rezekinya ya. Nggak tahu ketang berapa harganya ya, dan saya tidak ngitung uang, tapi kita ingin ikhtiar anak jadi soleh. Mungkin pulang dari sana nggak soleh-soleh amat, tapi Allah udah nyimpen ikhtiar kita, benar? Allah tahu ibu bapaknya nangis tiap malam ngedoakan kesolehan anak, nggak ada yang disia-siakan. Sekuat tenaga ibu bapaknya berusaha jadi contoh kebaikan, tidak ada yang disia-siakan. Nanti pada waktunya, kling, anak tuh dibalikan hatinya, dipertemukan dengan kawan yang baik, ada guru yang baik atau jodoh yang bagus. Jadi aja. Dan nggak ada yang disia-siakan oleh Allah. Seperti Siti Hajar, yakin Allah memberi rezeki, tapi kan tetap lari. Sofa, marwah, sofa, marwah, sofa, marwah berapa kali? 7 kali. Lalu air keluar di sofa? Enggak. Air keluar di marwah? Enggak. Ternyata di telapak kaki Nabi Ismail, pasirnya dikoseh-koseh di sana. Ya. Jadi bagi kita sih ikhtiar itu ibadah, benar? Dan tidak harus ikhtiar ini hasilnya ini tuh nggak harus melakukan ini keluar, nggak harus, ya. Kita mah ikhtiar aja sebagai amal soleh. Jelas tidak hadirin? Bapak kerja membanting-banting tulang, memeras-meras, kan bapak kerjanya tukang daging, jadi udah nggak apa-apa. Ada tukang daging di sini. Ya udah, jangan bapak tuh capek membanting-banting tulang, katanya ya resiko bapak tukang daging ya. Kalau membanting-banting uang. Ayo sempurnakan ikhtiar. Kayak bapak ibu kesini, ini ikhtiar pak. Ada yang dari jauh, dari mana sih yang jauh tuh? Dari Cicadas yang paling jauh kemarin ya nggak? Ada Cikego, ada Cicadas. Nah, itu kan capek nyetir, keluar bensin, tenaga, belum macet. Ini semua ada catatannya. Mungkin sampai ke sini udah letih.
Tapi boleh jadi dalam keletihan itu dosa berguguran. Ya, dalam keletihan itu Allah memudahkan paham. Oh, semuanya ada balasan sempurna. Jadi sempurnakan ikhtiar ya, dan jangan ngeluh kalau lagi itu capek. Sekarang jadi apa yang gak capek? Tidur aja kelamaan capek, Bu. Benar? Jangan suka mengeluh ya. Jalani aja dulu, saya tuh capek jadi orang, jadi kucing emang enak. Jadi kambing lebih gelisah nih sebentar lagi Idul Kurban ya kan. Nomor berapa? 5. Tobat terus menerus. Gini ya, kemarin kan udah dites, sekarang coba tes lagi siapa tuh ada perubahan. Yang baru datang hari ini, Cong. Ulangi, yang baru datang hari ini. Oke, terima kasih ya, memang takdirnya. Acungkan tangan dari semuanya yang tidak punya dosa sama sekali, Cong. Ngacungkan? Ngacungkan kok? Ngacungkan nih? Oh enggak ya, oh garuk-garuk ya. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Nggak ada, Bu. Yang dosanya sedang, terutama yang baru datang, coba ada yang sedang enggak? Kesimpulannya, acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Itu yang bikin hidup kita susah tuh. Kan ada yang nanya, dosa saya apa? Ditanya begitu menjadi banyak, Bu. Ke orang tua, ke anak, ke suami, ke istri, ke tetangga, dosa. Dan itu pasti ada catatannya dan pasti ada balasannya. Kecuali kalau tobat. Ya. Jadi kita tuh sekarang tuh lagi mengarungi derita buah dari itu. Waktu diuji badai itu ya. Dengerin dulu, badai karunia. Dicaci, dimaki, dipermalukan, diremehkan. Wah, guru saya tuh bahagia sekali melihat saya dapat ujian ini. Iya, karena inilah karunia Allah untuk melepaskan Tuhan-Tuhan yang selama ini melekat di hati. Dikagumi orang kan, orang yang kagum gak tahu banyak tentang saya, betul? Allah tahu. Mungkin ceramahnya bagus sebagian, tapi belum tentu hatinya bagus. Kayak bangun masjid, masjidnya bagus, tapi yang ngebangunnya belum tentu sholat, ya. Dan belum tentu khusyuk lagi. Sama, saya ceramah sana sini, ada di TV, di radio, di mana-mana. Tapi kan Allah tahu antara keserasian ceramah dengan hati. Ternyata kata guru saya itu menuhankan popularitas, menuhankan kekayaan. Emang waktu itu lagi, Allah tuh perusahaan banyak, kekayaan melimpah, harta melimpah ruah, dihormati orang. Udah dunia mah ditumpahin aja ya enggak. Nah itu kan enggak gampang kayak gitu. Lalu Allah menyelamatkan, diambil satu-satu tuh. Popularitas dibalikin, TV itu jadi pada ngehina, di mana-mana. Ibu-ibu yang tadinya kagum dibalikin, marah di mana-mana. Teman-teman presiden semua pada nggak mau ngangkat, ditelepon juga. Tapi kalau harta saya senang diambilnya oleh Allah itu dengan cara yang paling indah ya, yaitu ngedengar ceramah Ustadz Yusuf Mansur tuh. Punya harta apa aja ya adalah, punya rumah yang paling sukai ada, sedekahkan, wes. Tanah ada, tanah wes. Mobil, wes. Punya tabungan, wes. Jadi dalam 2 hari itu habis tuh. Karena selama ini jadi sandaran itu tabungan. Tapi kata guru saya nanti juga pada waktunya kalau udah lepas dari menuhankan dunia, dunia dikasih lagi. Bener tuh. Sekarang perusahaan sehat, anak-anak baik, soalnya pesantren bagus, termanage. Yang sayanya nggak capek, nggak kayak dulu, Pak. Oh bener ya, rahasianya apa? Tobat terus menerus. Walaupun belum benar tobatnya ya, tapi suatu saat di pasar ketemu ibu-ibu udah sepuh. Hey Gim, orang lain mah Ustadz, Kiai nyebut Gim. Kamu masih ingat gak sama tante? Kamu lagi. Maaf ya Bu, ibu yang mana ya? Allah, kamu lupa. Kamu kan dulu naksir anak saya. Itu kan zaman SMA.
oleh Allah diatur, Bu. Saya harus ke pasar yang jarang. Di pasar segitu luasnya saya harus ke pojok. Karena si ibu itu ada di sana. Dan takdirnya si ibu itu ngelihat saya. Padahal lihat belanjaan aja kan aman, ya kan? Tapi saya harus ngebuka file saya waktu SMA, Bu. Jadi itu oleh Allah diatur. Oh, ini yang belum saya tobatin. Atuh ingat zaman love story itu yang astagfirullah. Semacam-macam. Jadi hampir setiap yang kan file itu ada. Di sisi Allah tuh kan semuanya record itu ada. Track record kita tuh utuh loh, Pak. Sampai ke hati tuh. Nah, selama 7 tahun ini kerjanya itu ngebuka file. Lihat potret ibu saya waktu masih muda. Aduh, saya ingat ini ibu lagi hamil seperti apa, susah. Wah, gimana perjuangan pengorbanan orang tua yang selama ini terabaikan karena kita sangat sibuk dengan. Aduh, itu bisa nangis gitu ya. Ingat anak-anak, anak-anak jadi main game terus karena saya kurang perhatian. Wah, tobat jadi ayah. Jadi pintu-pintu bisnis misalkan, itu ada yang gaji telat, dibiarin aja. Wah, jadi dengan ingat itu tiap malam tuh, jadi kerjanya tuh sedih aja ingat dosa. Beres sendiri, maaf ya, tobat saya belum bagus ya, tapi belajar tobat, ada dalilnya. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Satu, kalau kita banyak tobat, hati kita dari sempit dibuat lapang, dari galau dibuat tenang. Itu pertama. Yang kedua, wa min kulli doikin makhrajan. Pasti ada jalan keluar. Masalah apapun ada jalannya. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah bukakan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Nabi Adam dari sorga ke dunia, dari dimuliakan jadi begitu ya, terpuruk di dunia, balik laginya oleh tobat, Bu. Rabbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, kami zolim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, tidak menyayangi, kami pasti rugi. Nabi Adam gak nyalahin setan. Ya Allah, dasar si setan ini nipu saya. Saya kan baik-baik aja, tapi setan ngebohongin saya. Hajar dia ya Allah. Enggak tuh. Atau Hawa ini pemajikan istri itu bukannya ngelarang, malah ikut makan lagi buah kalau dia ya Allah yang ngaco. Enggak. Hanya fokus dirinya. Itu tobat. Nabi Yunus meninggalkan umat. Tengah malam, 3 gelap nih. Gelapnya malam, naik perahu, dikecemplungkan, masuk ke dalam gelapnya laut, disambar ikan, gelapnya perut ikan. Lolosnya oleh apa? Tobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Ya Allah, tiada ilah selain Engkau, maha suci Engkau, saya orang zalim. Enggak nyalahin umat, enggak nyalahin yang di perahu, enggak nyalahin makan yang ikan, enggak. Cuma satu, saya yang zalim. Itu tobat. Selama ini orang yang zalim, benar? Suami saya, anak enggak nurut, mertua ikut hampur. Tetangga saya pelit koret kedekut, atasan suami saya zalim. Udah, toh solehah. Makin merasa solehah pasti makin menderita. Iya. Kalau merasa berumur dosa lalu tobat, hati tenang. Kayak naik mobil kaca kotor, perlu sabar atau perlu ngebersihin kaca? Udah gak usah ngomong, bersihin aja kacanya, pasti tenang. Ya, saya harus sabar. Stres seumur-umur ya gak? Ada tuh orang yang saya harus sabar, nanti suami saya menjadi baik. Bukan sabar, tobat, Mak. Ya. Gitu, Bapak juga. Saya harus sabar sebagai suami, menunggu istri saya menjadi soleh. Bukan sabar, Pak, tobat. Eta teh buah dosa saya. Dosa saya apa? Nah itu, nggak ngaku. Ya. Ini ada cerita. Seorang suami curiga lihat handphone istrinya jadi pakai password. Kenapa nih jarang-jarang jadi gini? Akhirnya dia utus intel cap 2 cula, yaitu anaknya yang kasih uang, lihat passwordnya apa,
password namanya kan, kuncinya. Akhirnya malam-malam dibuka, aduh ketahuan tuh. Rupanya istrinya tuh malam-malam tuh BBM-an sama seorang ustadz. Emang konsultasi tapi jam 12 malam ya. Berarti suami tidur, istri konsultasi. Dan konsultasinya juga ada gininya di ujungnya, itu ada gambar yang gitu tuh ya. Ngebul langsung suami. Gak nyangka. Ya saya kalau dengar orang curhat mah harus sabar ngedengarnya ya. Udah apa? Udah. Bagaimana menurut kelakuan suami? Istri saya menurut saya salah, Pak. Istri BBM-an walaupun urusan agama, tapi tengah malam dengan lelaki itu kurang baik. Ya apalagi disembunyikan dari suami. Saya tidak setuju. Ini tidak baik. Apa yang harus saya lakukan? Menurut saya Bapak harus tobat. Hah? Kenapa saya yang tobat? Istri yang ngaco, saya yang tobat. Ya, istri Bapak salah, itu harus tobat. Ya. Tapi saya yakin ini kejadian menimpa Bapak diundang oleh dosa Bapak. Saya mah nggak perlu Bapak jawab ke saya. Ya Pak, jangan jawab ke saya. Bapak tafakuri aja. Apakah Bapak pernah melakukan hal yang sama dengan wanita lain di belakang? BBM-an begitu diam-diam. Atau mungkin lebih dari itu. Langsung diam. Jangan ngomong sama saya Pak. Bapak mikir aja. Dan Allah tahu apa yang Bapak lakukan. Boleh jadi ini kejadian adalah mengingatkan Bapak kepada dosa-dosa Bapak. Bandingkan yang Bapak lakukan dengan yang istri lakukan. Istri salah ya. Saya tidak mengatakan benar. Tapi boleh jadi ini diundang oleh dosa Bapak. Longo aja. 2 hari kemudian dia jadi suaminya yang minta maaf ke istrinya. Istrinya mah nggak tahu apa-apa. Istrinya lebih tobat lagi ya. Jadi baik sekarang suami istri. Si istri berhenti gitu, si suami juga berhenti diam-diam ya. Kenapa jadi pada mikir begini? Kayak full of affair ini. Kita teh suka kebanyakan nyalahin orang. Yang salah ya salah, tapi boleh jadi diundang oleh dosa. Makanya kalau lihat anak gitu ya, aduh anak misalkan agak kurang baik akhlak, aduh pasti ini dosa saya ada di sini. Gitu, ya Bu. Yang salah ya tetap salah, tapi kenapa ini terjadi pada saya? Ini pasti ada sesuatu nih dari diri saya sehingga ini menimpa saya. Gitu. Dan kalau tobat dua-duanya nanti menjadi baik. That's all ladies and gentlemen. Thank you very much. Atau sakit we Acep. Kenapa jadi pada melongo begini? Jadi pada mikir, siun. Makanya pulang dari sini mah banyak tobat ya. Apalagi di sini Pak, saya beberapa hari di sini juga, aduh iman menurun. Allah. Tadi lihat ke Beverly apa tuh, Allah menikah hari itu geningan. Di sini serba kekurangan bahan. Makanya saya di masjid lah, hitung-hitung nobatin yang tadi siang ya enggak? Yang ngajaknya mungkin kebal, mungkin enggak ya. Pernah dengar kan ada yang sebentar saya punya tulisan sederhana tentang wanita yang dihina tapi punya jawaban yang mantap. Boleh saya bacakan enggak nih? Siapa tahu ada yang nanya yang sama di sini ke ibu-ibu ya. Kan kalau kita ditanya bagus kalau kita menjawab dengan jawaban yang mantap. Seorang dokter berjilbab, kalau nggak salah di Amerika, ditanya oleh seorang wartawan. Ini siapa tahu ibu ada yang nanya jilbab ke ibu ya. Mbak, Mrs. menyatakan, mengapa engkau berjilbab? Tidakkah jilbab itu,
menyatakan pakaiannya itu, ini dokter wanita ini, dokter ya, bahwa penampilan Anda, jilbab Anda tidak mencerminkan pengetahuan Anda. Karena kami berkesimpulan jilbab itu adalah simbol keterbelakangan, simbol kemunduran. Lalu dokter ini menjawab, manusia di masa awalnya hampir telanjang. Bersamaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, mulailah manusia mengenakan busana. Dan apa yang saya kenakan hari ini sebenarnya adalah lambang kecanggihan dan kemajuan berpikir peradaban yang telah dicapai manusia selama berabad-abad lamanya. Adapun ketelanjangan yang ada sekarang adalah simbol keterbelakangan dan kembalinya manusia kepada kejahiliaan. Seandainya ketelanjangan itu simbol kemajuan, maka bisa dikatakan para binatang itu telah mencapai puncak peradabannya. Ini dokter asli nih, hadirin. Ngomongnya juga mantap gini. Kenapa semua jadi diam? Jadi kalau memang telanjang itu dianggap puncak peradaban, maka hewan telah mencapai puncak peradabannya. Dan kita mengejar kehewanan. Bisa diambil di @aagim ya, Instagram dan Twitter.